berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ini musim hujan ya, kalian harus menjaga kesehatan baik-baik. Yang naik sepeda motor hati-hati di jalan. Ya. Lebih baik kalian berangkatnya lebih awal daripada kalian mepet-mepet berangkatnya, nanti di jalan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, silakan ketua kelas, kita doa dulu. Baik, Pak. Sebelum mulai kegiatan hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Ini, Pak. Bagus sekali. Baik, sebelum mulai pelajaran, di HP-nya disimpan dulu. Nanti ada kalanya kita menggunakan handphone. HP-nya disimpan dulu. Nanti ada caranya kita menggunakan handphone. Udah, duduknya yang rapi, siap. Baik ya, sebagai penyemangat kita yelkan dulu, yel kita. SMA Unggul. Semaba Jaya. Sekolah di Semaba Asik rasanya. Sekolah di Semaba Siap juara. Oke baik ya, hari ini kita akan belajar tentang CIDR atau subnetting ya. Nah, itu apa? Jadi kita di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu IP address. Apa IP address? Ada berapa jenis? Ada berapa versi? Dua. Ya, apa saja? Versi 4 sama versi 6. IP versi 4, versi 6. Ya. Kalau versi 4 ditulis dalam notasi apa? Ya, dalam versi desimal. Kemudian kita perbedaannya ya, itu sudah. Kemudian IP public dan IP private kita juga sudah. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang classful addressing atau IP kelas A, kelas B, berapa IP yang bisa digunakan. Paham ya? Nah, hari ini kita akan belajar classless interdomain routing atau CIDR ya. Tadi itu ibaratnya sebuah jaringan kita bagi-bagi, kita partisi seperti komputer itu kan ada C, D, E, kita bagi-bagi. Oke? Nah, baik. Jadi nanti di sini kita akan kegiatannya itu tujuan pembelajarannya itu kalian dapat memahami tentang subnetting ya, dan alasan diperlakukannya subnetting ya. Jadi nanti kalian tahu. Kemudian dapat melakukan subnetting pada IP kelas C. Ya, kenapa kelas C ya? Karena yang gampang, yang sering kita gunakan. Ini IP lokal ya. Nanti kamu tahu manfaatnya. Baik, kalian silakan scan barcode di depan. Silakan kita tes dulu untuk mengetahui kemampuan prasarat kalian untuk mempelajari materi hari ini. Silakan HP-nya dibuka, tidak apa-apa. Kalian kerjakan. Saya pelan-pelan. Belum. Sudah? Sudah. Hasil dari itu nanti untuk pertimbangan saya sebagai pembagian kelompok, ya. Ya. Nah, sekarang kita masuki permasalahan. Jadi ketika di classful addressing itu, ya perhatikan gambar di depan, gitu ya.
Nah, ada sebuah switch dan ada beberapa komputer atau PC ya, dan jadi nanti ini ibaratnya adalah sebuah jaringan. Paham ya? Ada berapa? 3. Ya. Di sini menggunakan network IP-nya 192.168. Paham ya? Nah. Dalam satu blok ada berapa host? 254. Sementara yang ada di sini dipakai berapa? Sisanya berapa? 251 baru sekian ya. Nah, itu sama aja dengan di lab komputer ini. Kalian bayangkan ya, lihat ya. Nah, ada sekitar 30. Padahal satu blok alamat IP ada berapa? 254 host IP yang bisa digunakan. Nah, ini adalah permasalahan yang nanti kalian pecahkan. Jadi ini fungsi dari subnetting ya, pembagian agar IP tidak banyak yang tersisa. Paham ya? Oke. Kita butuh di ruangan hanya 3 PC, tapi kita kasih satu blok 254. Ruangan sebelah cuma butuh 10, kita kasih satu blok. Nah, terlalu banyak IP yang tersisa, IP-nya terlalu banyak. Ya, nah itu bagaimana? Nah itu kita partisi atau kita subnetting. Sekarang kalian berkelompok. Kalian berkelompok dulu, silakan. Kelompok 1 ini berdasarkan hasil dari pretest. Kelompok 1 Randy ada? Ada Pak. Randy, Bimo dan Syakira. Silakan mengelompokkan dulu. Nah, silakan. Kelompok 2 Pak Ustaz, Leo, Diva dan Raisya. Oke, kelompok 3 Lutfia, Lestri, Hanafi, Mas Gandhi. Ya, silakan. Kelompok 4 Yas, Mbak Bintan, Jika sama Ringga. Kelompok terakhir Brian, Rifki, Afif dan Hafid. Oke, silakan berkelompok. Udah ke sini. Sudah ya, kalian tentukan siapa ketua kelasnya. Kelompok. Nah, nanti siapa yang akan mempresentasikan, silakan kalian presentasikan ya. Sekarang saya bagikan dari KPD-nya. Silakan ini masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Oke, sudah semua? Ya, baik. Silakan pulang. Oke? Sudah semua? Sudah. Ya, silakan kalian baca-baca. Kalian cari sebagai referensi. Silakan kalian scan link di depan, itu adalah sebagai sumber bacaan kalian untuk literasi. Silakan scan, kalian cari caranya di situ, bagaimana metodenya. Ada beberapa metode untuk menyelesaikan kasus yang ada di LKPD. Sudah muncul? Ya, silakan kalian baca baik-baik ya. Kalian kerjakan. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Iya, cari mana ada. Cari. Saya sudah bikin itu ya. Materinya, linknya dalam bentuk link HTML. Ya, dalam bentuk link. Ya, kalian baca dulu, nanti kalian bisa menyelesaikan apa yang ada di LKPD. Berapa waktunya? 10 menit? Bisa enggak? 20?
20 menit ya. 20 menit. 20 menit silakan. Silakan. Jadi intinya seperti ini ya. Ya, untuk tambahan. Ini satu blok IP, sebuah IP ada subnetnya. Kemudian kita bagi-bagi menjadi sebuah kelompok yang kecil. Sampai setengah 10 ya. Masing-masing untuk segera apartemen dan dibutuhkan. Iya. Ini yang nah iya. Ya, kalian coba kan. Ada kan begitu di materi di bahan dasar yang kalian cari. Mana ada tulisan? Iya, soalnya kan ini udah punya pasangannya sendiri. Ini yang masih jadi dicari. Ini apa ini? Kita ada. Iya Pak. Bisa. Bisa Pak. Ya. Langsung saja semua? Siap. Oke, kalian tepat waktu. Baik. Nah, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Baik, siapa dulu? Ya, silakan. Bagus. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan diskusi mengenai IP subnetting. Sebelumnya, perkenalkan saya Lino Nugroho, absen 20. Saya Faustan Abdelan Jarki, nomor absen 13. Baik, langsung saja. Diketahui pada sebuah departemen diberikan satu buah blok jaringan dengan IP 192.168. Total host yang disediakan per blok IP atau per departemen adalah 62 host address masing-masing. Begitu. Terima kasih. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang Ada yang tanyakan? Saya, Ya, Mbak Binar, silakan. sebelumnya perkenalkan saya Pinar Awu Anggana, absen 8. Itu 256 dapatnya dari mana ya? Oh, yang ini. Ya. Ya, dari mana Mas?
baik total IP awal yaitu 192, 168, 100 ini kan X-nya itu kan harusnya 0 sampai 255. Nah, jumlah dari 255 ke 0 itu hasilnya adalah 256. Nolnya Nolnya dihitung juga. Ya, Iya. bukan. Oke. Ya, sudah pertanyaan lain. Ya, tepuk tangan untuk ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya, bagus. Ya, jadi 256 itu total seluruh IP yang ada ya dari 0 sampai 255. Nah, nolnya dihitung, bukan ngitungnya bukan dari 1 tapi dari 0 sampai 255 itu ada 256. Nah, 0 nggak bisa digunakan karena apa? 0 itu untuk network biasanya ya. 255 untuk broadcast. Jadi yang hanya bisa digunakan adalah 254 atau 256 dikurangi 2. Oke, ada cara yang lain nggak? Ya, silakan maju. Ya. Karena di CIPR seperti yang Pak Arwono sudah bilang sebelumnya, apabila bagian sini dibagi, maka bagian sini juga dibagi juga. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Trikusuma Harding Tias dari absen 35 dan rekan saya Binara Agung Anggana absen 8. Diperhatikan. ya di sini kan kita memiliki slash 26. Slash 26 itu kita bikin satunya itu sampai 26. Jadi kita dapat 255, 255, 255 dan 192 karena di sini satunya itu ada dua yaitu 128 ditambah 64. Jika didasikan desimal, Ya, dijadikan desimal. Setelah itu kita gunakan cari subnet. cari subnet dulu. Subnet itu 2 pangkat X. X-nya itu kita dapat dari jumlah 1 di blok terakhir. Ya. Di sini kan kita X-nya jumlah satunya ada 2. Jadi di sini X-nya ada 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Dan di sini kita cari hostnya. Hostnya itu kita dapat dari rumus 2n 2 pangkat n dikurangi 2. N-nya itu kita dapat dari jumlah 0 di blok terakhirnya kan ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Oh. Jadi N-nya itu 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 64 dikurangi 2 jadinya 62. Kemudian kita mencari host network. Host networknya itu dari 25,6 karena total keseluruhannya itu kan 256. Ya. Nah, terus kita kurangi 192 karena di bagian terakhir ini kita ketemunya 192. Jadinya 256 dikurangi 192 yaitu 64. Nah, 64 ini kita gunakan untuk ke network yang terbentuk. Jadi kita gunakan menjadi kelipatan 64 dari awalan 0, 64, 64 tambah 64, 128, 128 tambah 64 jadinya 192. Itu networknya. Taruh sini aja. Untuk apa? Untuk ya network ya ini aja. Ini data IP networknya berapa? Ada pertanyaan nggak? Tidak. Ini paham ya? Paham. Metode VLSM membagi ruangan menjadi 3 departemen. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Ya. Saya, nah kan saya ada masalah bertanya. Dalam FLSM kan ada yang FLSM kan dari flash 24 terus dibagi ke 5, Ya. 25. Setelah itu salah satunya ada yang dibagi menjadi 24, flash 24 dan 26 dan 26. Nah, itu kenapa yang dibagi itu yang slash 2 menjadi 26, kenapa yang belakang di bagian belakang bukan depan? Oh. Apakah ada aturan tertentu Ini. gimana ya? Sebenarnya aturannya itu nggak ada, tapi kan kita tuh urutinnya dari marketing loh. Marketing, HRD dan keuangan kan. Yang Dan paling yang paling penting. besar dulu kan itu yang paling banyak membutuhkan
IT itu kan departemen keuangan. Ya, Jadi kita marketing ya, marketing berarti alokasikan ini di depan. Biar ini nanti hasilnya lebih urut aja loh. Ini kan 0, 128 dan 192. Kalau misalnya kamu mau membagi ini sebenarnya nggak ada aturan khususnya ya kan. Ya. Tapi biar lebih urut aja gitu sebenarnya. Oke. Ya, tepuk tangan sangat. Untuk PNSF itu kita lihat mana yang kebutuhan IT-nya paling banyak dulu, paham nggak? Ya, ketika slash 24 dibagi 2, itu kan jadi slash 25. Nah, slash 25 itu ada 126, ya. Nah, kebutuhan di sini yang paling banyak 115. Makanya kita masukkan dulu, langsung memasukkan ke sini. Ya, paham ya? Nah, baru yang sebelah yang sini, yang masih slash 25-nya sebelah sini, kita bagi 2 lagi, karena kita masih punya 2 departemen yang belum, paham ya? Nah, berbeda dengan CIDR. Kalau CIDR atau classless insert domain routing itu yang pertama tadi, itu ketika yang sebelah dibagi 2, maka yang sebelah juga dibagi 2. Jadi jadi 4 blok. Kalau VLSM kita cari yang banyak dulu. Kita alokasikan yang kebutuhannya banyak, IP-nya yang lebih banyak dulu. Ketika dibagi 25 udah terpenuhi, maka masukkan. Tinggal yang sebelah bagi 2. Paham ya? Itu bedanya CIDR dan VLSM. Di presentasi dari kalian sudah bagus-bagus, berarti sudah tingkat pemahamannya sudah oke. Ya, sekarang kalian mengerjakan post test ya untuk evaluasi kalian. Silakan kerjakan 1, 2, 8 ya. Iya. Dan Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi seperti itulah subnetting ya, baik dibagi 4 atau dibagi genap atau dibagi ganjil ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang DNS dan web server. Ya. Oke, ya baik. Silakan Ketua kelas memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa boleh. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang ya, terima kasih. Ini saya mengingatkan kembali, ini musim hujan. Sebentar lagi kalian terima rapor, jaga kesehatan baik-baik. Ya, sebelum meninggalkan ruangan satu-satu. Nah, di sini saya punya beberapa emoticon ya yang lucu-lucu. Kalian bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Silakan kalian masukkan sesuai dengan gambarnya. Silakan dari sebelah sini dulu sambil ya, ini nggak apa-apa. Perasaanku ada ya. Ya.